Baik. Berikutnya kejadian yang ke berapa sekarang? Yang ke-11. Adalah kisah turunnya ayat tentang hijab. Kata beliau, wa ayatul hijabi. Ya, turun ayat tentang hijab. Dan ayat tentang hijab ini turun di pagi hari di pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsh. Dan ini menurut kesepakatan ulama. Iya, menurut kesepakatan ulama. Baik. Iya. Jadi ini tepat di belakang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha. Baik. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ini kejadiannya di bulan Dzulqa'dah di tahun kelima. Di tahun kelima. Kalau penulis di sini beliau berpendapat di tahun keberapa? Di tahun keempat. Iya. Berpendapat di tahun keempat. Tapi kalau menurut Ibnu Katsir, Ibnu Al-Athir dan selainnya itu di tahun kelima. Di tahun kelima. Dan kisah tentang hijab ini, ayat hijab ini turunnya itu ada di dalam Al-Quran, ya, dijelaskan di surah Al-Ahzab. Diterangkan di surah Al-Ahzab. Baik. Dan di sini fikih, ya, dari sirah harus dipahami. Surah Al-Ahzab itu lebih dahulu turun daripada surah An-Nur. Lebih dahulu turun daripada surah An-Nur. Dan di surah Al-Ahzab ayat-ayat tentang hijab itu muhkam semuanya. Muhkam. Iya. Sekarang datang sebagian ulama mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan bukan bagian dari hijab. Berdalilkan dengan ayat di surah apa? Surah An-Nur. Jadi ini dari sudut pendalilan itu sudah bermasalah. Karena surah Al-Ahzab itu muhkam, tidak ada yang terhapus hukumnya. Surah An-Nur datang belakangan itu memberi keringanan-keringanan. Misalnya perempuan kalau dia sudah tua, boleh dia tidak tutup wajahnya. Itu keringanan. Jadi bukan merubah hukum di surah Al-Ahzab itu. Jelas, ya? Jadi cara memahami ayat itu seperti itu caranya. Iya. Jadi ini saya ingatkan satu faedah ini karena dari ilmu sirah itu juga membantu kita untuk memahami tafsir Al-Quran dengan benar. Membantu kita untuk memahami tafsir ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Baik, berikutnya kejadian yang ke-12. Kata beliau, wat tayammumi, turunnya ayat tentang tayammum. Iya, ayat tayammum maksudnya di surah Al-Maidah. Di surah Al-Maidah. Jadi ada yang menurunkan, ada yang mengatakan bahwa ayat tayammum ini turun di tahun keempat. Iya. Dan ini yang dikuatkan oleh penulis. Tapi mayoritas ulama pendapatnya bukan di tahun keempat. Mayoritas ulama tayamum itu di tahun kelima. Tepatnya setelah perang terhadap Bani Al-Mustaliq. Iya. Akan datang nanti di bait-bait syair penulis di tahun kelima penyebutan Bani Al-Mustaliq. Jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa turunnya ayat tayamum itu di perang Bani Mustaliq. Di perang Bani Mustaliq. Baik. Dan kisahnya juga dimaklumi, ya, di dalam hadits-hadits terkait dengan bagaimana turunnya ayat tayamum tersebut. Iya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang kalau keluar dalam perjalanan beliau bawa sebagian istrinya. Beliau bawa sebagian dari istrinya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ikut. Dan waktu Aisyah ikut itu ada dari perhiasan beliau yang ketinggalan
atau jatuh enggak, akhirnya dicari oleh para sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya terlambat mereka, ya, dan di situ tidak ada air. Maka turunlah ayat tentang tayamum. Turunlah ayat tentang tayamum. Dan ini kata Usaid ibn al-Khudair radhiyallahu anhu, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin." Ini bukan awal keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar. Gara-gara Aisyah kehilangan kilada, kalungnya. Itu kalung dia pinjam ya dari istri Nabi yang lain. Kayak dicari. Membuat pasukan terlambat. Harusnya orangnya sudah marah-marah kan. Ini gara-gara ini terlambat kita hari. Tapi bersamaan dengan itu turun ayat keberkahan untuk umat Islam. Diberi keringanan, boleh bertayamum. Ya itu kan keberkahan pada Aisyah dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya ternyata kalungnya itu diketemukan di mana. Jadi ontanya itu kan berhenti ketika mencari. Begitu sudah cari ke sana sini tidak ketemu, ya sudah kita lanjut aja. Ontanya berdiri, kalungnya di bawah situ. Ya. Ketemu juga kalungnya. Jelas ya? Baik. Jadi itu tentang tayamum, dan pendapat yang lebih kuat bahwa dia di tahun ke-5 Hijriah.